Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Anda pernah perhatikan nggak sih apa ya yang bikin perusahaan teknologi terdepan itu beda banget? Ternyata bukan cuma soal talenta hebat aja, tapi gimana cara tim mereka itu diatur dan kerja bareng. Sumber kita kali ini dari buku Empowered. Oke, misi kita hari ini, kita mau coba kupas tuntas bedanya tim yang cuma disuruh bikin fitur fokusnya ke output, sama tim produk yang benar-benar diberdayakan. Tim yang diberdayakan ini fokusnya mecahin masalah buat pelanggan, buat bisnis, dan ngejar hasil nyata, ngejar outcome. Kenapa ini penting buat Anda? Ya karena ini soal kunci inovasi sejati, dan juga gimana caranya biar orang-orang terbaik kita betah. Yuk! Kita bedah bareng. Jadi buku ini membandingkan dua model tim. Yang pertama itu seringnya disebut feature team. Kelihatannya sih lengkap ya. Ada manajer produk, ada desainer, ada para engineer atau project. Idenya sering datang dari luar tim gitu. Mungkin dari manajemen atas. Fokusnya jelas banget. Selesaikan tugas, hasilkan output. Pertanyaan gedenya kalau misalnya kerjaan mereka nggak ngefek positif nih ke bisnis atau pelanggan. Nah, siapa yang tanggung jawab? Seringnya di model ini agak abu-abu gitu akuntabilitasnya, kurang jelas. Nah, sekarang kita bandingkan sama model kedua, Empowered Product Team. Ini bedanya, wah, kerasa banget. Mereka nggak dikasih daftar fitur buat dikerjain, tapi mereka dikasih masalah. Masalah pelanggan atau peluang bisnis buat dikejar. Mereka dikasih otonomi, dikasih kepercayaan buat cari solusi terbaik. Dan yang paling penting, mereka tanggung jawab penuh atas hasilnya, atas outcome-nya. Ini jadi ingat kutipan John Doerr yang juga disebut di buku ini ya. Kita butuh tim misionaris bukan tentara bayaran. Gimana menurut Anda? Nah, ini dia. Poin ini krusial banget. Kenapa sih model pemberdayaan ini kuat banget? Buku Empowered ini, apalagi kalau kita kaitkan ke ide utamanya, misalnya di bab 13 soal sense of ownership ya, rasa kepemilikan itu menyentuh motivasi paling dasar manusia, gitu. Kalau orang cuma disuruh kerjain ini, kerjain itu, susah banget buat nahan orang-orang paling jago. Kenapa? Karena mereka nggak merasa punya masalahnya, nggak merasa punya solusinya. Beda banget sama tim yang diberdayakan. Mereka kan bergelut langsung sama masalah pelanggan. Nah, ini numbuhin rasa kepemilikan yang dalam. Mereka ngerasa ini masalah kita, bukan cuma kerjaan. Ini bahan bakar utama motivasi intrinsik, bikin talenta terbaik mau bertahan. Jadi rasa kepemilikan itu ya kuncinya. Betul. Dan lagi, inovasi yang nggak terduga seringnya lahir dari sini. Sumber kita ini menekankan banget. Pelanggan atau bahkan stakeholder internal kita kadang nggak tahu loh solusi apa yang mungkin secara teknologi atau apa yang beneran bakal jalan di pasar. Nah, tim yang diberdayakan ini ada product manager yang paham pasar, desainer paham pengguna, engineer paham teknologi, mereka kolaborasi erat, dikasih konteks bisnis yang jelas. Mereka punya potensi nemuin solusi ajaib. Solusi yang bukan cuma valuable buat pelanggan, usable, gampang dipakai, tapi juga feasible, bisa dibangun. Dan juga viable ya, menguntungkan bisnis. Tepat. Dan viable juga. Mereka bisa nyambungin titik-titik yang orang lain nggak lihat. Oke. Jadi kuncinya bukan sekedar bebas gitu aja ya, tapi kebebasan yang ada arahnya, ada konteksnya. Ini nyambung ke peran pemimpin dong. Buku ini kan bilang pemberdayaan tim itu bukan berarti manajemen lepas tangan. Justru sebaliknya. Perlu manajemen yang lebih baik, tapi fokusnya beda. Bukan lagi ngedikte solusi atau ngecekin checklist. Tugas utama pemimpin itu nyedain konteks strategis. Harus kuat dan jelas. Apa aja tuh? Ya kayak misi perusahaan yang bikin semangat, visi produk yang menarik, strategi produk yang fokus mau main di mana, gimana menangnya, terus juga tujuan tim yang jelas ukurannya. Konteks ini jadi kayak pagar sama kompas buat tim, biar mereka bisa ambil keputusan bagus sendiri, nggak perlu nanya terus ke atas. Betul sekali. Tanpa konteks yang jelas, otonomi itu bisa jadi trending. Ya bisa jadi kacau. Dan ada satu lagi nih, yang sering dianggap sebagai halus, tapi ditegaskan banget di Empowered sebagai pilar penting. Coaching. Coaching ya. Iya, kepemimpinan hebat di era digital ini bukan cuma soal strategi, tapi juga soal ngembangin orang. Sumber kita ini, menekankan banget coaching, ngebimbing, nanya, kasih feedback, bantu anggota tim tumbuh. Itu proses yang ngubah orang biasa jadi tim produk luar biasa. Ukuran sukses seorang manajer atau pemimpin itu ujung-ujungnya bukan sukses dia sendiri, tapi seberapa jauh timnya berkembang dan berhasil.
Ini investasi jangka panjang, paling berharga. Menarik ya. Seringkali kan fokusnya cuma ke apa hasilnya, bukan gimana timnya tumbuh. Terus gimana caranya nih biar prinsip pemberdayaan sama fokus ke outcome ini bisa jalan di kerjaan sehari-hari? Ada alat atau metode spesifik nggak? Ada. Salah satu cara praktis yang dibahas itu lewat tujuan tim atau team objectives. Seringnya pakai kerangka kayak OKR, Objectives and Key Results. Oke, Arya. Iya, kuncinya gini. Tim itu dikasih objectives, tujuan kualitatif yang jelas, biasanya masalah bisnis atau pelanggan yang mau dipecahkan. Misalnya, naikin keterlibatan pengguna baru. Nah, yang beda di sini, tim itu sendiri yang bareng-bareng nentuin key results-nya. Metrik kuantitatifnya, yang spesifik bisa diukur buat ngelacak progres mereka. Contohnya, mungkin naikin retensi D7 pengguna baru dari 15% jadi 25%. Atau naikin jumlah fitur utama yang dicoba pengguna baru 30%. Ini secara gamblang mindahin fokus dan tanggung jawab. Dari sekedar kirim fitur X, jadi capai hasil Y. Jelas banget bedanya. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Intinya gini ya, pergeseran cara pikir dari sibuk kirim fitur, fokus output, ke arah mecahin masalah nyata yang dampaknya bisa diukur, fokus outcome. Nah, inilah jantungnya inovasi sama keterlibatan tim. Caranya, lewat tim yang benar-benar diberdayakan, dikasih konteks jelas, dan ngerasain kepemilikan yang dalam atas masalah mereka. Iya, betul. Mungkin Anda bisa coba nih, refleksi sedikit ke kerjaan atau tim Anda sekarang. Saat ini, energi tim lebih banyak kemana? Ngejar daftar fitur panjang? Atau beneran memahami dan mecahin masalah pelanggan yang paling penting? Terus, seberapa kuat rasa memiliki secara kolektif terhadap hasil yang mau dicapai? Bukan cuma soal tugas selesai. Nah, ini mungkin bawa kita ke satu pertanyaan terakhir nih buat Anda renungkan. Kalau kita sama-sama setuju nih bahwa ngedikte solusi ke tim itu bukan cara terbaik buat dapat hasil maksimal dan inovasi, kira-kira apa ya hambatan terbesar mungkin struktural, kultural, atau proses di lingkungan kerja Anda sekarang yang bikin susah buat mulai ngasih masalah yang lebih jelas ke tim dan ngasih mereka ruang serta kepercayaan buat nemuin solusi terbaiknya sendiri? Coba dipikirkan.